Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Ibnu Afan dari kelas B Bahasa Indonesia dengan NIM 2010 65 10 65. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan tata tulis ejaan. Dasar yang paling baik untuk melambangkan bunyi ujaran atau bahasa adalah satu bunyi ujaran yang membedakan arti dilambangkan dengan satu lambang tertentu. Lambang yang dipakai untuk mewujudkan bunyi ujaran itu biasanya disebut huruf. Dengan huruf-huruf itulah manusia dapat menuliskan gagasan yang semula hanya disampaikan secara lisan. Keseluruhan peraturan tentang cara menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan dalam suatu bahasa, termasuk masalah yang dibicarakan dalam ejaan. Yang dimaksud dengan ejaan adalah cara melafalkan dan menuliskan huruf, kata, unsur, sarapan, dan tanda baca. Bahasa Indonesia menggunakan ejaan fonemik, yaitu hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Ejaan berlaku dalam bahasa Indonesia sekarang mengenai sistem ejaan fonemis, yaitu satu bunyi dilambangkan dengan satu tanda huruf. Akan tetapi kenyataannya masih terdapat kekurangan yang tersebut terlihat pada adanya fenomena atau bunyi yang masih dilambangkan dengan dua tanda, yaitu NG dan NY, KH dan SY. Sebaliknya, ada sebuah fenomena dilambangkan dengan satu tanda saja, yaitu pepet dan tailing. Hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam penyusunan ejaan bahasa Indonesia yang lebih sempurna. Selanjutnya, pelafalan. Salah satu hal yang diatur dalam ejaan ialah cara pelafalan dan cara pengucapan dalam bahasa Indonesia. Pada akhir ini sering kita dengar melafalkan bunyi bahasa Indonesia dengan keraguan. Kaidah pelafalan bunyi bahasa Indonesia berbeda dengan kaidah bunyi bahasa lain, terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Dalam bahasa tersebut, satu bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, misalnya A atau G, dapat diucapkan dengan berbagai wujud bunyi bergantung pada bunyi dan atau fenom yang ada di sekitarnya. Dan hanya dengan bahasa Indonesia, ketentuan pelafalan yang berlaku dalam bahasa Indonesia cukup sederhana, yaitu bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia harus dilafalkan sesuai dengan apa yang tertulis. Tegasnya, lafal dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan tulisan. Selanjutnya adalah sejarah bahasa Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antara suku di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minye 7 Aceh, Barangkas. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, dan antar bangsa. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiam Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara, digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan melalui bahasa kita, dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Ada dua unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar
para pembaca dan pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.